Kita lanjut bahas spoiler Renegade Immortal Wang Lin episode 129. Oke lah, nggak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tidak terasa 5 orang yang merupakan kelompok dari Wang Lin telah menempuh perjalanan hingga 1000 km. Sementara Wang Lin dalam perjalanan kali ini dia melihat area sekitar menggunakan mutiara berwarna ungu pemberian dari Beiluo. Di dalam penglihatannya, Wang Lin telah menemukan sebuah pohon kuno yang sama sekali tidak cukup besar. Namun, saat Wang Lin melihat pada pohon kuno itu, dirinya merasakan ada aura yang cukup aneh hingga membuat hati daunnya sedikit terguncang. Di sisi lain, Wang Lin juga melihat sebatang pohon yang sudah layu dengan seukuran tubuh manusia. Pohon layu itu pun tumbuh dari sisi tebing bagian kanan bawah, dan pohon ini juga memiliki akar yang cukup rimbun tersebar di segala arah. Namun, separuh dari akarnya tergantung di udara. Selain itu, Wang Lin juga menyaksikan bahwa pohon layu telah tumbuh di tempat yang tepat, yang berada di atas celah-celah retakan. Namun pohon layu tersebut bukanlah satu-satunya pohon kuno di dalam tempat ini, karena sepanjang perjalanan Wang Lin melihat bahwa ada 7 atau 8 yang sama seperti pohon layu yang pertama kali ia temui. Namun setelah Wang Lin memperhatikan lebih mendalam, dia menyadari bahwa pohon layu inilah yang membangkitkan hati Dao milik Wang Lin. Di dalam perjalanan kali ini, Du Jian tiba-tiba saja berhenti karena dia melihat sesuatu di balik celah dengan kilauan cahaya berwarna ungu. Begitu ia melihat lebih mendalam, Du Jian pun terkejut karena ternyata kilauan cahaya ungu itu adalah sebuah pedang keberuntungan surgawi. Mendengarkan ucapan dari seorang Du Jian membuat Zhao Yixuan dan juga Murong Zuo terkejut, kemudian mengikuti arah pandangan dari mata Du Jian. Namun, saat Wang Lin mengamati mereka berempat, ia menyadari bahwa wanita yang terlihat rapuh dan tidak lain adalah Su Fei tidak melihat pada pedang keberuntungan surgawi, melainkan melihat ke arah retakan kuno yang tidak mencolok di atasnya. Mengetahui hal seperti itu, Wang Lin pun bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa Su Fei melihat pohon itu dengan aura yang cukup dingin. Tidak ingin ambil pusing, Wang Lin pun segera menghiraukan pemikirannya ini dan dia kembali memperhatikan pedang terbang yang ada di depan sana. Tak lama setelah itu, Du Jian pun mengatakan bahwa dirinya mengenal pedang ini dikarenakan pedang tersebut milik sang guru, yaitu Tian Yunxi, dan sebenarnya sang guru mempunyai 7 pedang terbang, yang dimana 7 murid sejati juga memiliki satu persatu dan dijadikannya sebagai harta luar biasa. Namun selama bertahun-tahun 3 pedang yang lainnya telah menghilang bersama dengan pemiliknya. Kemudian Du Jian memandang pada Wang Lin sambil mengatakan, "Junior Wang, kau pasti pernah mendengar tentang senior Sun Yun, bukan?" Wang Lin hanya bisa menganggukkan kepalanya. Du Jian kemudian mulai menceritakan dirinya yang masih menjadi murid biasa dan belum menerima peringkat merah dari Tian Yunxi. Pada saat itu Sun Yun yang berada di puncak kejayaan mengingat pedang ini dengan baik. Sebenarnya pedang tersebut adalah milik Sun Yun yang diberikan oleh Tian Yunxi setelah Sun Yun diangkat menjadi salah satu dari 7 putra keberuntungan surgawi. Mendengarkan hal seperti itu, Wang Lin pun tidak mengatakan hal apapun, melainkan matanya terus tertuju kepada pedang terbang yang sedang melayang di balik celah tersebut. Setelah itu, Du Jian berusaha menampilkan ketulusannya ketika dia meminta pada Murong Zuo, Zhao Yixuan, dan juga Su Fei untuk menyerahkan saja pedang ini kepada Wang Lin, berhubung pedang tersebut merupakan hak dari murid aliran ungu. Karena memberikan pedang ini sama halnya dengan menyerahkan kepada pemilik aslinya. Sementara Murong Zuo, Zhao Yixuan, dan juga Su Fei tidak menunjukkan pertentangan apapun. Setelah itu Du Jian kembali menatap pada Wang Lin dengan senyuman yang lembut sebelum ia mempersilahkan Wang Lin untuk mengambil pedang terbang itu.
Ketika Wang Lin bersiap akan mengambil pedang tersebut, Du Jian pun berharap pedang itu kembali bersinar seperti Sun Yun sebagai pemilik sebelumnya. Sementara itu Wang Lin tersenyum dingin melihat pada Du Jian seperti bocah kecil yang mencoba melakukan beberapa trik kecurangan. Tanpa menunda-nunda waktu, Wang Lin pun segera mengeluarkan pedang bengkok miliknya. Kemudian dengan gerakan yang sangat cepat ia mengambil pedang ungu di depan sana. Setelah pedang tersebut berada di tangan dari Wang Lin, ia mulai memeriksanya sebentar. Dan tanpa aba-aba, Wang Lin pun menghancurkan pedang ungu itu hingga berkeping-keping. Wang Lin pun tersenyum puas setelah membuktikan bahwa pedang ungu hanyalah besi biasa yang lebih mirip sebagai umpan jebakan. Sementara wajah Du Jian berubah menjadi sangat pucat. Kemudian langsung meminta maaf karena sudah salah mengenali harta karun dari sekte dengan tergesa-gesa. Sementara Wang Lin yang sudah muak dengan Du Jian dan juga kelompok yang lainnya, dia segera melangkah maju melepaskan hembusan angin untuk memaksa Du Jian serta yang lainnya terdorong mundur. Tepat saat itu dirinya pun langsung menghantam pohon kayu yang berada di sampingnya dan membuat pohon tersebut runtuh seketika. Dalam runtuhan dari pohon kuno itu berubah menjadi ribuan serangga kecil dengan ukuran jari dan kemudian berhamburan keluar seperti awan hitam. Ketika serangga-serangga keluar berhamburan, Du Jian sebenarnya sudah mengetahui sejak awal bahwa pohon kuno itu hanyalah tempat perkumpulan serangga pemangsa yang mampu menyamarkan diri. Dan alasan kenapa Du Jian mengetahui hal ini karena ia pernah ke tempat ini sebelumnya. Namun Wang Lin bukanlah orang sembarangan yang tidak mampu melihat beberapa trik licik seperti itu. Tak lama setelah itu, kumpulan serangga pun terbagi menjadi 5 kelompok kemudian menyerang Du Jian. Selaku orang yang pernah pergi ke tempat ini, melihat serangga-serangga tersebut menyerbu Du Jian, ia pun menjadi panik karena mengingat boneka yang pernah ia kirimkan dulu dimakan habis oleh serangga tersebut. Dalam kondisi yang sudah terdesak ini, Du Jian pun langsung mengeluarkan batu giok pemberian dari Tian Yunxi yang merupakan salah satu dari 3 jimat penyelamat hidupnya. Namun saat cahaya pelangi itu muncul, justru malah menarik serangga-serangga untuk berkumpul semakin rapat hingga menciptakan suara keras dan membuat Du Jian merasakan pusing yang luar biasa. Merasa sudah berada di ujung tanduk, Du Jian berteriak meminta bantuan pada Murong Zuo. Sementara Murong Zuo yang mendengarkan teriakan seperti itu nampak ragu-ragu sebelum pada akhirnya dia bertindak memberikan pertolongan. Kemudian Murong Zuo membentuk sebuah segel hitam dan melepaskan. Segel tersebut lalu berubah menjadi telapak tangan raksasa untuk memberikan serangan pada kelompok serangga yang telah mengepung Du Jian. Namun anehnya, serangan telapak tangan raksasa milik Murong Zuo seolah menembus tubuh dari serangga dan kemudian malah mengenai tubuh dari seorang Du Jian yang membuatnya langsung terpental dan mendarat di celah-celah yang berada di belakangnya. Dalam serangan ini ekspresi Murong Zuo berubah menjadi jelek dan seperti dia mulai menyadari sebuah keanehan dari serangga-serangga ini. Sementara Zhao Yuxian dan juga Su Fei sempat menunjukkan kilatan perhitungan sebelumnya, tapi mereka berdua segera menyembunyikannya ketika tatapan mata Wang Lin melihat ke arah kedua gadis ini. Pada saat itu mata dari Wang Lin bersinar dengan tajam ketika melihat bahwa gerombolan serangga-serangga itu memang tidak terpengaruh oleh serangan Murong Zuo. Dalam hal ini Wang Lin mulai menyadari bahwa jurang pasang surut seharusnya menyimpan rahasia yang lebih mendalam daripada apa yang diperlihatkan. Setelah serangan Murong Zuo tidak memberikan efek apapun, suara yang keras dari tubuh serangga menjadi semakin keras lagi hingga membuat cahaya pelangi yang telah melindungi Du Jian kini meredup dengan cepat. Mengetahui hal seperti itu, wajah dari Du Jian berubah menjadi sangat pucat. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan karena kebrutalan serangga-serangga ini, hingga akhirnya dia tidak memiliki
jalan keluar selain meminta bantuan pada Wang Lin, sambil berjanji bahwa dia akan menceritakan rahasia Tian Yunxi yang sudah diketahuinya. Mendengarkan permohonan dari seorang Du Jian, Wang Lin masih berdiri diam dengan tenang, seperti orang yang tidak terpengaruh oleh teriakan maupun permohonan dari Du Jian yang hendak mencelakakan dia sebelumnya. Perhatian dari seorang Wang Lin saat ini justru tertuju pada serangga yang telah menunjukkan hal-hal yang aneh. Pada awalnya serangga-serangga itu menyebar untuk menyerang semua orang. Namun justru ketika melihat cahaya pelangi yang dikeluarkan Du Jian, serangga-serangga tersebut malah justru berkumpul dengan rapat dan mulai melahap cahaya pelangi dengan rakus. Ini adalah sebuah pemandangan yang membuat Wang Lin sadar dan menilai bahwa serangga ini merupakan makhluk pemakan cahaya. Sementara Zhao Yuxian mulai merasa terganggu dengan keberadaan serangga-serangga tersebut, hingga ia berpikir ketika perlindungan Du Jian runtuh, kemungkinan mereka akan menjadi sasaran selanjutnya dari kelompok serangga. Ketegangan ini menjadi semakin pekat ketika mendengarkan desisan serangga yang telah mengelilingi cahaya pelangi tersebut, karena pada akhirnya cahaya pelangi runtuh sepenuhnya. Wang Lin tiba-tiba saja mengangkat telapak tangannya dan dia memunculkan sebuah simbol emas yang dimana cahaya itu menyinari kegelapan dan juga menarik perhatian para serangga yang membuat mereka berdesis lebih keras lagi sambil menyerbu ke arah cahaya keemasan yang dikeluarkan oleh Wang Lin. Ketika gerombolan serangga menyerbu pada Wang Lin, dia segera mengeluarkan kuas kristal peninggalan King Lin, kemudian melambaikan tangan dan menciptakan lebih banyak simbol emas hingga membuat para serangga terbagi untuk mengelilingi setiap simbol tersebut demi melahapnya tanpa henti. Adegan yang ditunjukkan Wang Lin mengejutkan semua orang yang ada di sana, terutama kedua wanita cantik. Wajah mereka menunjukkan hal yang tidak biasa. Melihat hal itu pun, Wang Lin segera menangkap keanehan dan juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tersembunyi pada kedua gadis ini. Namun Wang Lin tidak memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wang Lin kemudian bergerak dengan cepat ke arah Du Jian untuk membuat perhitungan dengan bocah itu, karena sudah mengetahui bahwa senior aliran merah tersebut memang sengaja menjadikan Wang Lin sebagai umpan untuk mengambil pedang dengan ancaman kelompok serangga. Kemudian Du Jian segera memuntahkan cairan merah untuk membentuk sebuah bola yang berbahaya dan melayang di udara. Menyaksikan Du Jian menciptakan bola tersebut dari jiwa primordial membuat Wang Lin sama sekali tidak bergeming, dan dengan dinginnya ia mengibaskan lengan untuk meledakkan bola itu. Melihat Wang Lin bisa dengan mudah menghancurkan bola jiwa primordial, Du Jian belum ingin menyerah. Ia pun terus mengeluarkan sarkoma hitam yang terlihat seperti potongan daging kecil, namun itu sebenarnya merupakan harta magis yang luar biasa dan sudah dimiliki selama bertahun-tahun. Du Jian pun melemparkan sarkoma ini dan menciptakan awan hitam yang langsung menyerbu ke arah Wang Lin. Dalam kondisi seperti ini, Wang Lin tidak menunjukkan banyak ekspresi. Dia melangkah maju, memanggil gerbang sungai bawah yang menyapu bersih awan kotoran yang telah menyerang dirinya itu. Bahkan dalam keadaan seperti ini, Wang Lin memperkuat dirinya dengan menyerap awan hitam kotoran tersebut. Setelah awan kotoran terserap oleh Wang Lin, dia tidak membiarkan orang seperti Du Jian hidup berlama-lama. Tanpa berpikir panjang, Wang Lin pun meraih tubuh dari Du Jian yang kemudian dia memotong jiwanya lalu menjebak di dalam bendera larangan. Semua ini dilakukan oleh Wang Lin dengan sangat cepat dan juga rapi, sehingga Murong Suo yang tadinya ingin mengatakan sesuatu, dia saat ini berpikir bahwa itu sudah terlambat. Simbol emas kembali berputar mengelilingi Wang Lin, sementara kelompok serangga itu tetap melahapnya tanpa henti.
Melihat hal itu, Wang Lin menembakkan jari kematian dan menembus simbol tersebut hingga hancur. Apa yang Wang Lin lakukan membuat Murong Zuo maupun kedua wanita menatap curiga sekaligus gembira, karena saat ini mereka menyadari bahwa serangga ilusi ini menguasai sihir kekebalan. Setelah itu Wang Lin pun dengan tenang turun lebih dalam pada jurang itu. Sementara Murong Zuo yang mengetahuinya segera mengikuti seorang Wang Lin dengan diam-diam. Begitu juga dengan kedua wanita tersebut. Meskipun mereka ragu, tapi masih tetap mengikuti Wang Lin dengan menjaga jarak. Karena aura Wang Lin saat ini semakin menggetarkan ketika 10 simbol emas berputar di sekelilingnya dan memberikan kesan yang tidak terkalahkan. Sementara di dalam hati, Wang Lin menolak dengan tanggapan bahwa serangga-serangga ini kebal terhadap mantra. Dikarenakan bagi Wang Lin, jika serangan itu tidak berpengaruh, maka hal ini mengartikan bahwa kekuatan mantra memang belum cukup. Kemudian Wang Lin menyalurkan sisa energi dari pedang Ling Tianhuo ke ujung jarinya dan menyentuh serangga tersebut. Tindakannya ini menyebabkan tubuh serangga bergetar dan pada akhirnya serangga itu tetap tidak hancur. Keterkejutan pun melintas di mata dari Wang Lin ketika serangga tidak mati. Wang Lin segera menyadari bahwa dirinya hanya memiliki satu sinar energi pedang yang tersisa, dan di mana penggunaan dari energi pedang tersebut kurang dari 1% sudah menjadi batas kemampuannya. Kemudian mereka berempat melanjutkan perjalanan untuk menuruni jurang, dan setiap titik berbahaya yang sebelumnya telah terdeteksi melalui mutiara ungu pemberian Beluo hingga berhasil membuat mereka melaluinya, serta dengan bantuan Murong Zuo dan juga kedua wanita itu yang sangat berperan penting dalam hal ini. Terutama adalah Zhao Yuxian dengan mantranya yang cukup samar namun berhasil dilakukan jika dibandingkan dengan Su Fei yang terlihat lebih lemah di antara yang lain, membuat pengamatan tajam dari Wang Lin semakin menguatkan kecurigaannya dan bertanya-tanya apakah gadis yang terlihat lemah ini sebenarnya berasal dari sekte yang Wang Lin duga sebelumnya. Tidak ingin ambil pusing, Wang Lin pun menyimpulkan selama mereka berdua tidak memprovokasi, maka Wang Lin juga tidak ingin mencari tahu tentang rahasia dari kedua wanita itu. Tidak lama kemudian Murong Zuo menunjukkan variasi mantra yang luar biasa, di mana Wang Lin tidak pernah mengulangi serangan yang sama. Mengetahui hal ini, Wang Lin pun menilai bahwa dirinya mampu mengalahkan Murong Zuo, tapi dengan resiko yang akan mengalami luka berat. Namun hal itu berbeda jika mengalahkannya menggunakan sebuah harta pusaka. Wang Lin yakin bahwa Murong Zuo pasti memiliki harta pelarian yang nantinya untuk bisa menangkapnya akan menjadi hal yang mustahil. Hari ini, berkat kerjasama Murong Zuo, mereka berhasil mencapai bagian tengah dari bawah jurang pasang surut. Tepat saat itu, hati Wang Lin pun bergetar ketika merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan mutiara ungu juga tak mampu menembus bagian yang lebih dalam dari tempat ini. Dan apa yang Wang Lin ketahui, seharusnya Zhou Yi berada di tempat ini, namun lokasinya masih tidak pasti. Kemudian Wang Lin memutuskan berpisah dengan rombongan Murong Zuo setelah menyampaikan rasa hormat yang jarang ia tunjukkan. Murong Zuo hanya melemparkan senyuman langka sebelum akhirnya dia juga melanjutkan perjalanan. Namun sebelum berpisah dari perjalanan ini, Wang Lin mengirimkan transmisi suara kepada Murong Zuo dan meminta pemuda itu untuk waspada terhadap kedua wanita di belakangnya. Karena dari dugaan Wang Lin, kedua wanita ini berasal dari sekte mayat, yang dimana salah satu dari mereka merupakan boneka mayat yang sudah ditanamkan jiwa primordial di dalam tubuhnya. Sementara Murong Zuo memandang kedua wanita tersebut yang tidak menunjukkan sesuatu yang aneh
sambil menerima pesan dari Wang Lin. Karena tidak ingin dicurigai oleh kedua wanita ini, Mu Rongzhuo terus turun dengan matanya yang tajam meningkatkan kewaspadaan. Sementara kedua wanita itu juga melanjutkan perjalanan bersama dengan Mu Rongzhuo. Dalam perjalanan ini, Su Fei tampak santai memainkan rambutnya sehingga satu demi satu helai rambut tersebut menempel di dinding dari jurang ini. Setelah ketiga kultivator itu menghilang, Wang Lin pun mengambil rambut dari Su Fei dengan api hijau, kemudian membakarnya. Tepat ketika rambut itu terbakar, ia pun mengeluarkan seutas energi ilahi. Melihat hal itu, Wang Lin pun segera memadatkannya, dan tepat ketika Wang Lin melakukan, di tempat lain tubuh dari Su Fei bergetar, kemudian mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Matanya saat ini juga telah dipenuhi dengan ketakutan. Sementara di sisi lain, Wang Lin pun menatap dingin setelah menghancurkan sehelai rambut tersebut. Ia menyadari dengan kelicikan mantra sekte mayat yang mampu menyembunyikan perasaan ilahi tanpa meninggalkan jejak apapun. Dari sini Wang Lin menyimpulkan bahwa Su Fei adalah tubuh asli, sementara Zhao Yuxian hanyalah boneka mayat yang ia kembangkan. Alasan kenapa Wang Lin bisa mendeteksi Su Fei adalah karena ia teringat dengan boneka mayat dari tetua Sun Tai, yang dimana tubuhnya telah diambil alih oleh si Tunan dan menjadikannya tubuh yang baru. Mengingat boneka mayat Sun Tai, Wang Lin kemudian memikirkan nasib dari orang tua itu yang sudah dijadikan pelayan oleh Zhou Yi dan kemudian diberikan pada Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, kemudian kembali fokus menyebarkan indera ilahi ke dalam retakan yang berada di sekitar tempat ini, mencari aura dari Zhou Yi yang sampai sekarang masih belum terdeteksi. Setelah melihat satu persatu retakan, kening dari Wang Lin pun berkerut karena ia tidak kunjung menemukan keberadaan Zhou Yi itu. Wang Lin kemudian menatap pada mutiara ungu pemberian Bei Luo. Lalu indera ilahi Wang Lin mencoba memasukinya. Tapi saat penelusuran, alis dari Wang Lin pun terangkat. Ia ragu sejenak dan kemudian bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah informasi tentang keberadaan Zhou Yi dari Bei Luo semuanya benar? Kemudian Wang Lin menimbang, jangan-jangan Bei Luo telah menipunya. Meski logikanya mengatakan tidak ada alasan bagi Bei Luo melakukan hal itu untuk membohongi Wang Lin. Detik berikutnya Wang Lin pun menyebarkan indera ilahinya sekali lagi dengan lebih berhati-hati. Setelah meneliti setiap celah dan merasa tidak puas dengan hasil pengamatan sebelumnya, Wang Lin pun mengeluarkan bendera jiwa, lalu melepaskan fragmen-fragmen jiwa di dalamnya untuk memasuki setiap celah dari retakan yang ada. 30 menit berlalu dalam seketika. Wang Lin terus memeriksa celah-celah itu dengan teliti dan hasilnya tetap saja nihil. Ekspresi wajah dari Wang Lin semakin mengerikan. Dia mulai menduga jika Ling Tianhuo pasti telah menyegel Zhou Yi di jurang pasang surut, maka ia tak akan memilih tempat yang jelas. Oleh karena itu Wang Lin segera meminjam sepotong domain dari Ling Tianhuo melalui energi pedang yang tersisa di dalam tubuhnya dan membuat aura tirani menyelimuti tubuh Wang Lin kali ini. Dia mulai berpikir bahwa Ling Tianhuo tidak hanya menyegel saja, melainkan memaksa roh pedang dari Zhou Yi untuk tunduk padanya. Jika Ling Tianhuo menyegel pedang roh Zhou Yi, maka dirinya akan melakukan perlawanan dengan menyegel dirinya sendiri selama 10.000 tahun. Tapi jika dia tidak mau menyerah, maka Wang Lin akan menghancurkan rohnya dan memurnikan menjadi harta benda pusaka. Dengan tubuh Wang Lin yang bergetar hebat karena tekanan dari domain tirani pedang, Wang Lin kemudian mengangkat pedang surgawi yang berwarna merah dan juga pedang setengah bulan yang bengkok membentuk energi pedang yang kuat. Keduanya pun berputar
dan kemudian berubah menjadi pusaran. Saat Wang Lin melepaskan gelombang pusaran itu ke arah tebing yang ada di sekitarnya pun langsung retak. Tanah runtuh hingga retakan yang baru juga telah muncul. Wang Lin tetap menggali tebing tersebut dengan energi pedang ini hingga akhirnya sebuah celah kecil pun mulai terbuka dan memancarkan aura tirani yang sama dengannya. Pedang surgawi dan juga pedang setengah bulan menghantam celah itu, membuat sebuah retakan tersembunyi 30 kaki ke dalam tebing. Dalam retakan itu juga mengungkapkan sebuah celah hitam pekat yang telah menolak indera ilahi dari Wang Lin dengan kekuatan tirani yang luar biasa. Saat Wang Lin mencoba memasukinya, tubuhnya pun langsung terhempas hingga menabrak tebing di seberang dengan sangat keras. Seketika cairan merah dimuntahkan dari dalam mulut Wang Lin. Wajahnya juga berubah menjadi sedikit pucat. Jiwa Wang Lin juga hampir runtuh. Namun untungnya Wang Lin sudah mencapai level ascendan. Jika tidak, tabrakan energi yang sederhana itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwa primordialnya. Namun, dengan Wang Lin memiliki mutiara ungu, dia menjadi semakin yakin bahwa Zhou Yi berada di dalam celah itu. Kemudian aura tirani yang menolak dia kemungkinan berasal dari aura yang telah ditinggalkan oleh Ling Tianhuo untuk melindungi tempat ini. Wang Lin pun kemudian mulai menyadari betapa mengerikannya kekuatan Ling Tianhuo, di mana hanya sepotong inderanya saja sudah cukup untuk bisa melenyapkan kultivator di bawah ascendan. Kemudian Wang Lin merenung sejenak tingkat kultivasi dari Ling Tianhuo dan membandingkannya dengan kultivasi Tian Yunzi. Dalam perhitungan ini membuat Wang Lin semakin waspada karena ia mengetahui bahwa untuk bisa menembus segel ini, dia harus menghadapi kekuatan tirani yang melampaui batas manusia biasa. Meski demikian, perhitungan Wang Lin cukup matang. Ia pun mengetahui bahwa Ling Tianhuo belum mencapai langkah puncak pertama. Namun sejak awal perjalanan sebagai kultivator, Wang Lin pun sudah terbiasa dengan mengandalkan dirinya sendiri. Maka dari itu, dalam kondisi Wang Lin yang melewati jalan penuh pembantaian, Wang Lin akan terus mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian Wang Lin menyalurkan 10.000 energi pembantaian menjadi segel kehidupan, lalu menyisakan satu untaian yang ia satukan dengan jiwanya. Dengan cara ini, segel kehidupan tidak akan pernah hancur kecuali untaian terakhir di dalam diri Wang Lin rusak. Setelah itu Wang Lin memunculkan armor iblis yang berwarna hitam dan menyelimuti tubuhnya. Kemudian 10 simbol emas juga telah ia bentuk menggunakan kuas ilahi dan berputar-putar di sekeliling baju armor besi iblis milik Wang Lin itu. Selain itu Wang Lin juga telah mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa, kemudian melepaskan raungan 100 juta jiwa yang menyebar ke udara. Dan semua lapisan perlindungan ini telah dibangun sebelum Wang Lin melangkah ke dalam celah yang telah dijaga oleh indera ilahi Ling Tianhuo. Setelah semuanya siap, dia pun pada akhirnya memasuki celah tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Wang Lin akan berhasil memasuki celah ini dan kemudian dia menemukan jejak dari jiwa Zhou Yi yang telah ditahan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.